untuk bertumbuh, khususnya khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesendirian kita. Gitu. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Oke, sekarang kita next min I, boleh. Dan untuk hari ini kan kita menanti tanpa menghancurkan diri sendiri gitu. Kenapa aku di pertemuan pertama kelas kita ini mengangkat penantian yang menghancurkan diri kita sendiri gitu? Karena seringkali, dan kenapa juga di awal kelas banget itu aku mengangkat kesepian, karena pada akhirnya segala sesuatu hal dalam hidup kita itu kita mulai dengan diri kita sendiri gitu. Proses pertumbuhan kita, proses apa ya istilahnya, menjadi pribadi atau hamba yang lebih baik dari diri kita, itu selalu dimulai dengan diri kita sendiri kan. Ketika kita merasa bahwa kita belum bisa melakukan yang terbaik, kita merasa kita masih banyak kosongnya, kita masih merasa sering kesepian, kita merasa rapuh sekali, ya kita kan sulit untuk bertumbuh. Kita sulit untuk mulai melangkahkan atau melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Maka dari itu, kita mulai dengan diri kita sendiri, yang mana mungkin sedang merasa kosong atau sedang merasa sendiri banget gitu kan, untuk kemudian kita maksimalkan dengan pertumbuhan-pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Dan di sini untuk di tema pertama itu kita menanti tanpa menghancurkan diri sendiri karena seringkali tanpa kita sadari ketika kita sedang menanti sesuatu, ketika kita sedang sendirian, dalam penantian itu kan pasti ada harapan, ada keinginan, ada ekspektasi, ada asumsi kita juga. Yang mana ketika kita tidak bisa mengendalikan itu semua, kita akan mudah untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kita akan hancur dengan ekspektasi kita sendiri, harapan kita sendiri, dengan asumsi-asumsi kita sendiri, yang mungkin faktanya itu tidak seperti itu gitu. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya di kondisi penantian ini, dalam kesendirian ini, kita nggak dihancurkan oleh asumsi kita sendiri yang mana, yaitu diri kita sendiri yang ngebentuk gitu. Dan kita sendiri yang ngebentuk, kita sendiri yang ngebangun, kita sendiri yang bikin, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang hancur oleh itu semua. Kok bisa? Ya karena memang kita berperang dengan pikiran kita sendiri pada akhirnya. Kita berperang dengan perasaan kita sendiri. Maka dari itu di kelas ini, dengan tema ini, aku berusaha untuk membawa kita bersama gimana caranya supaya jangan sampai kita merasa apa ya istilahnya terhancurkan oleh asumsi kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri gitu. Dan di sini seperti dijelaskan di slide-nya, ada masa di mana dalam hidup kita tuh sedang berlari, tapi kita nggak benar-benar tahu tujuannya kemana gitu. Kayak kita punya sesuatu keinginan, tapi di tengah jalan kita ngerasa kayak keinginan itu tuh sometimes kita ngerasa kayak ini bener nggak ya? Di tengah jalan kayak kita ragu dengan diri kita sendiri. Atau bahkan mungkin langsung tujuan kita yang awalnya jelas karena ada satu dan lain hal, kemudian jadi bias, jadi ngebaur dan berkabut. Seakan-akan kita nggak ngelihat gitu. Tujuan kita tuh beneran itu atau bukan. Kemudian jadi hambar tujuan kita tuh beneran ke sana atau enggak gitu. Dan itu adalah ujian dan tantangan kita memang sebagai seseorang yang berdiri dengan individu kita sendiri gitu loh. Kita di tengah, kita menunggu, menanti, dan kita menggantung gitu. Kita nggak tahu sama hidup kita sendiri, kita nggak tahu maunya kita itu apa. Karena ada kekosongan, ada ketidaknyamanan, ada proses, ada pemulihan, ada luka, ada banyak hal dalam diri kita yang memang harus diselesaikan, sampai akhirnya kita tahu benar-benar tujuan kita tuh sebenarnya kemana. Maksud dari penantian ini apa gitu. Doa yang selama ini masih kita tunggu itu ujungnya apa, bagaimana gitu. Kalau memang kita sudah memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita, kebutuhan sih bukan keinginan, mohon maaf. Kalau kita sudah mulai memenuhi kebutuhan kita, pelan-pelan kita akan tahu sebenarnya tujuan kita apa dan bagaimana. Dan menanti sesuatu hal yang belum datang, sesuatu yang kita harap itu bisa mengubah hidup kita gitu ya, ya itu nggak mudah gitu loh. Dan kalau kita nggak membenarkan atau mungkin menata, memproses diri kita sendiri di tengah perjalanan ini, di perjalanan penantian ini, ya kita akan hancur sendiri gitu. Jadi sebaik-baiknya proses adalah ketika kita menanti dengan persiapan yang baik. Dan persiapan itu dari mana? Dari diri kita sendiri gitu. Next Min Ai. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita mudah hancur saat menanti? Kayak ada apa sih di penantian itu sehingga membuat kita itu jadi mudah hancur gitu.
Yang pertama adalah karena kita menggantungkan pada hasil. Kita selalu berfokus bahwa kalau kita sedang menanti A, kita berdoa A, kita mengusahakan A, maka hasilnya juga harus A. Dan itu harus segera gitu. Karena ya nggak mau tahu prosesnya atau mungkin yang sedang kita jalani untuk menuju ke doa itu, ke hasil itu kayak gimana. Yang penting aku harus dapetin itu. Kita fokusnya ke hasil itu. Tanpa kita menikmati dan memproses setiap perjalanan-perjalanan yang sedang Allah siapkan. Misal, kita punya tujuan A. Ternyata di tujuan A ini, kita sama Allah harus dilewatkan bebatuan dulu. Kita sama Allah diarahkan untuk menuju ke lembah dulu. Kita harus bikin bikin diri kita terjun dan merasakan kesakitan, terperosok, dan lain sebagainya. Kita lupa ketika kita sedang menuju ke titik A itu, dengan segala proses itu, di tengah jalan karena mungkin kita merasa sakit ketika jatuh, kemudian merasa nggak baik-baik saja atau capek, kita jadinya kayak merasa bahwa tujuan A ini terlalu jauh, atau mungkin tujuan A ini nggak pantas buat kita, atau bahkan mungkin tujuan A ini adalah sesuatu hal yang memang nggak dibolehin sama Allah buat kita gitu, sehingga membuat kita jadi mudah give up, atau mungkin merasa bahwa ya memang aku nggak akan bisa dapetin ini. Padahal dengan segala kesulitan yang sedang kita hadapi ini, tanpa kita sadari kita sedang berjalan menuju doa-doa kita kok. Jadi jangan khawatir. Setiap apa yang sedang kita proses kita sekarang itu adalah proses kita menuju doa kita, gitu. Kalaupun memang ada doa kita yang belum Allah kabulkan, maka ya kita masih diminta Allah untuk terus berusaha. Kalaupun ada doa yang Allah ubah, pasti akan ada penggantinya yang lebih baik. Itu saja sebenarnya pada akhirnya. Tapi memang untuk prosesnya itu, untuk jalannya itu nggak semudah gitu aja gitu. Ada rasa sakit, ada capek, ada pengen nyerah, dan it's okay. It's normal, karena kita adalah manusia juga. Kemudian, kita seringkali sulit merasa bangkit ketika merasa lelah di tengah penantian. Karena seseorang yang sedang menanti itu kan pasti ada perasaan capek ya. Capek karena nggak sampai-sampai di tujuannya, capek karena ternyata nggak sesuai harapan, capek karena yang lain sudah sampai sedangkan kita masih di sini-sini aja, capek karena bosan gitu. Dan ketika di titik capek, kemudian ada hantaman kecil, kita kan sulit untuk bangkit. Karena kayak udah capek, kemudian dihajar lagi kayak udahlah, nggak mau ngelanjutin gitu. Padahal di titik itu sebenarnya Allah pengen kita itu nunjukin ke Allah bahwa memang kita mendapatkan itu. Dengan cara apa? Ya nggak. Dengan cara apa ya? Kita mengusahakan lagi, kita bangkit lagi perlahan. Dan memang untuk mengumpulkan tenaga bangkitnya diri kita itu memang tidak mudah. Pasti kita membutuhkan waktu yang nggak sedikit, kemudian pikiran yang nggak apa yang harus selalu tenang, perasaan yang harus selalu nyaman. Dan ya itulah prosesnya kita perlahan untuk bangkit gitu. Kemudian yang terakhir, karena kita lupa penantian itu bukan tempat menggantungkan harapan buta. Jadi, ketika kita menyadari bahwa penantian ini itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita percaya bahwa di setiap penantian itu pasti ada ujungnya, dan kita percaya bahwa apapun ujungnya nanti itu pasti yang terbaik dari Allah, maka kita nggak akan bias dengan apapun gitu. Kita akan merasa bahwa memang penantian kita ini worth it untuk kita tunggu gitu loh. Perjalanan kita ini akan sampai dan ya kita nggak akan di sini aja. Kita akan mendapatkan apa yang kita nantikan selama ini. Dan kita hanya perlu mempercayai itu dengan sepenuh hati, dengan penuh keimanan bahwa Allah akan membawa kita pada ujung dari penantian kita. Bukan sesuatu hal yang apa ya, yang nggak jelas atau nggak akan ada ujungnya. Enggak. Allah pasti akan membawa kita pada ujung dari penantian kita sekarang. Tugas kita adalah percaya. Jangan ragu sedikit pun dengan apapun yang sudah Allah siapkan dan Allah gariskan untuk kita. Gitu. Next, Minai. Oke, sekarang apa yang harus diingat dari penantian? Dan bagaimana supaya kita bisa apa ya? Karena ngerasa karena dalam penantian itu pasti ada perasaan capek ya. Ada kayak ini sampai kapan sih? Terus belum lagi sedih ngelihat yang lainnya juga sudah berjalan terus di tengah penantiannya gitu. Dan ketika kita mengingat 4 poin ini, semoga bisa membawa kita untuk selalu yakin bahwa penantian ini pasti ada ujungnya kok. Kita akan sampai di penantian kita, di ujung dari penantian kita. Yang pertama, Allah tidak pernah menunda tanpa maksud ya.
Ini aku sendiri sudah ngerasain yang mana Allah menunda sesuatu hal dalam hidupku dan aku ngerasa sedih sekali dengan penantian itu, ngerasa hancur sekali dengan penantian itu karena sekian lamanya gitu. Tapi at the end malah aku bersyukur dibikin menanti seperti itu sama Allah gitu. Maka dari itu kenapa aku pun juga apa ya istilahnya percaya bahwa Allah itu nggak mungkin menunda sesuatu dari hidup kita kecuali ada alasannya kenapa gitu. Dan beneran ketika kita sudah tahu alasannya kenapa Allah menunda itu, kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih sama Allah, kita akan merasakan bahwa Allah itu sesayang itu sama kita. Makanya membuat kita menanti dan menunggu sesuatu hal itu. Kemudian yang kedua, penantian bukan fase diam dan kosong tanpa masa penanaman. Ini juga yang sedang berusaha aku terapkan ke dalam hidupku ya. Ketika aku merasa kosong atau capek dengan sesuatu hal dalam hidup gitu. Aku cukup konsisten dan berusaha melakukan rutinitas baikku setiap hari. Meskipun belum kelihatan hasilnya, meskipun masih apa ya kayak masih abu-abu atau mungkin bikin aku capek sesekali, meskipun mungkin yang lain sudah sampai tapi aku masih gini-gini aja, tapi aku selalu percaya bahwa apa yang aku lakukan itu adalah penanamanku gitu. Jadi misal nih, aku rutin baca buku atau mungkin ini lah, aku rutin jalan pagi gitu ya. Rutin jalan pagi. Itu hal sepele, tapi itu untuk ternyata aku lagi menanamkan itu untuk diriku di masa tua nanti supaya aku bisa lebih aktif ke depannya. Maksudnya untuk beraktivitas lebih aktif atau mungkin aku suka baca buku sekarang. Aku lagi menanamkan di dalam diriku untuk otakku tuh terisi dengan banyak hal-hal baru gitu sehingga sampai nanti pun aku nggak akan mudah lupa, aku akan mudah untuk apa ya istilahnya terbuka dengan banyak informasi. Pun ketika teman-teman sekarang melakukan aktivitas-aktivitas baik atau mungkin sedang melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, kemudian merasa kok kayaknya ini biasa aja ya atau mungkin kok nggak ada ujungnya atau nggak ada hasilnya. No, jangan menanti itu dan jangan merasa seperti itu. Karena sesungguhnya kita sedang menanam. Dan yang namanya menanam itu nggak akan terlihat hasilnya 1 2 minggu, 1 2 bulan. Tapi nanti gitu. Dan kalau aku capek, itu juga yang aku terapkan ke dalam pikiranku bahwa aku sedang menanam. Aku sedang membuat sebuah apa ya, menyusun sebuah fondasi tanaman yang kuat untuk diriku sendiri di masa depan. Jadi ketika kita sedang menanti, kemudian kita fokuskan untuk melakukan hal-hal baik di tengah penantian kita lebih banyak ibadahnya, kita tambah sunahnya, kita perbanyak puasa, kita perbanyak sedekah, perbanyak zikir, ya kita sedang menanam itu untuk diri kita di masa depan. Kalau udah berbicara tentang amalan-amalan gitu, sudah lain, nggak lain dan nggak bukan, pasti insya Allah itu adalah tanaman kita yang kita ciptakan di akhirat kelak kan, gitu. Di sisi lain, kita juga menciptakan tanaman untuk diri kita di masa kini, gitu. Maksudnya di dunia ini dengan ketenangan jiwa, kemudian kelancaran-kelancaran atau hal-hal baik yang tiba-tiba Allah datangkan melalui amalan-amalan yang sering kita lakukan gitu. Tapi yang sudah pasti tabungan amal di akhirat insya Allah sudah tertulis gitu kan di mata Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu bakal sia-sia. No, kita sedang menanam dan ketika kita menanam kita pasti akan menuai hasilnya. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang ketiga, kita bisa tetap hidup dan berdaya meski belum sampai di jawaban. Jadi kita sudah tahu nih tujuan kita ini, kita sedang menanti ini. Ketika kita menuju proses itu, kita nggak diem, kita melakukan banyak aktivitas, percayalah, itu nggak akan menjadi sia-sia dan ya kita tetap hidup gitu loh. Bukan karena kita belum mendapatkan sesuatu hal, bukan karena kita belum sampai ke tujuan kita, maka kita nggak hidup. Tanda kutip, bukan berarti kita nggak hidup. Bukan berarti kita nggak bisa bahagia. No, di tengah perjalanan itu kita masih bisa tetap hidup, merasakan hidup, nikmatnya hidup. Kemudian kita juga masih bisa merasa aman dan nyaman dengan hidup kita. Masih bisa merasakan bahagia. Maka dari itu jangan mematokkan apa ya istilahnya kebahagiaan atau tujuan akhir dari perjalanan hidup kita dari sesuatu gitu. Misal, ketika nanti aku udah dapat kerja, maka aku akan bahagia dan hidupku baik-baik saja. Aku akan apa ya istilahnya hidupnya akan lancar dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau aku udah nikah, perjuanganku semuanya atau mungkin segala keresahan dan kesulitanku ini nggak akan ada lagi dan aku akan bahagia terus. Atau mungkin nanti kalau sudah ini udah dapat ini aku bakalan ini nih. No, tanpa harus menunggu itu semua, kita bisa untuk memberdayakan diri kita dan kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan kok. Dan kita masih tetap hidup meskipun kita belum sampai di titik itu gitu. Kita menuju ke titik itu tuh buat apa sih? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan di tengah proses itu, ya itulah proses untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Dan yang terakhir,
tidak ada penantian yang sia-sia di tengah kesendirian. Ini sama seperti yang aku sampaikan tadi ya, bahwa nggak mungkin ada penantian yang sia-sia, semuanya tertulis, tercatat. Jangan lupa ada malaikat yang bagian mencatat kebaikan dan keburukan kita, setiap amalan-amalan kita. Allah juga lihat, Allah dengar, Allah saksikan semua yang kita lakukan. Nggak ada yang sia-sia. Karena kita sedang menanam. Dan kita akan memetik hasilnya nanti. Next, Min Ai. Oke, di sini disampaikan juga di surat Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, ketika Allah menitipkan penantian ke kita, artinya ya Allah percaya bahwa kita bisa untuk menanti ini semua gitu. Allah tahu kapasitas kesabaran kita ini berbeda dari yang lain. Makanya Allah meminta kita untuk menanti. Allah meminta kita untuk menunggu dulu, bersabar dulu, karena Allah melihat kemampuan kita untuk bersabar atas hal itu sebesar apa gitu. Allah tahu. Kalau penantian ini dititipkan ke orang lain belum tentu mampu untuk sesabar kita gitu loh. Dan maka jika Allah memintamu menunggu, berarti kamu dimampukan untuk bertahan. Tapi bukan bertahan sambil menyakiti diri. Jadi bukan bertahan sambil nyalahin diri sendiri, sambil merasa selalu kurang dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan. Kemudian kita ngejat diri kita sendiri bahwa kita tidak layak untuk mendapatkannya hanya karena kita diminta untuk menanti. Enggak. Allah minta kita menanti karena Allah tahu kapasitas kesabaran kita itu seberapa. Dan cuma Allah yang tahu gitu. Tinggal kitanya aja yang kembali meyakinkan diri bahwa memang kita memiliki sebesar itu kapasitasnya. Gitu. Next, Minai. Oke. Sekarang prakteknya kita harus gimana sih? Untuk apa ya istilahnya? Di tengah proses penantian ini kita tuh harus gimana? Yang pertama sudah pasti self-care. Sebaik-baiknya cinta itu adalah cinta untuk diri kita sendiri. Jangan pernah capek untuk merawat diri kita sendiri, jangan pernah capek untuk melakukan hal baik untuk diri kita sendiri, mulai dari makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga secukupnya, apapun itu untuk diri kita, fisik kita, itu lakukan yang terbaik. Kita menanam gitu, kita sedang menciptakan dan membentuk sebaik-baiknya diri kita. Sampai nanti suatu hari nanti kita akan memetik hasilnya dengan cara apa? Ya kita jadi jarang sakit, kita jadi apa ya, di kondisi-kondisi berat tertentu kita tetap sehat meskipun kondisi emosi atau psikis kita lagi nggak baik-baik saja, tapi alhamdulillah Allah beri kesehatan. Itu jarang loh orang-orang yang apa ya, misal kondisi emosinya lagi nggak stabil atau lagi stres banyak pikiran itu kan, seringkali kan mungkin ada yang GERD, ada yang apa ya istilahnya sampai badannya sakit semua atau demam dan lain sebagainya. Mungkin memang sebagian besar penyebabnya adalah pikiran. Tapi kalau misal di sebelum-sebelumnya dia merawat dirinya, dia menjaga makanannya, dia tidur dengan cukup gitu. Ketika ada trigger atau ketidaknyamanan atas perasaannya, itu nggak akan sampai membawa dia ke titik psikomatis gitu loh. Membawa dia sampai apa ya, membuat rasa sakit secara fisik. Karena sebelumnya badannya sudah terlatih untuk dilatih dengan baik, dengan hal-hal yang positif gitu, mulai dari makan yang baik, tidur yang cukup, olahraga yang cukup gitu. Tapi ketika dia abai dengan kebutuhan dirinya, kemudian ada trigger sedikit aja yang membuat dia merasa nggak nyaman. Karena tubuh kita itu kan satu kesatuan ya, fisik, pikiran, batin, emosi, semuanya itu satu kesatuan dan mereka tuh saling apa ya istilahnya bergenggaman erat untuk melindungi dan membentuk kita gitu loh. Jadi kalau misal fisik kita sehat, kemudian secara psikologi kita nggak sehat, maka yang fisik ini akan membantu kita untuk pelan-pelan bertumbuh dan apa ya istilahnya memeluk kita untuk sehat lagi gitu secara psikisnya. Pun ketika badan kita sakit, kondisi psikisnya kita sehat, maka kita akan cepat dalam proses pemulihan. Ini aku cerita aja ya, dulu kan pernah jatuh dari lantai 2 kosan, literally jatuh gitu. Kemudian harus sampai aku harus dioperasi dan pasang pen di kakiku. Harusnya normalnya kata dokter itu proses penyambungan dan pemulihan itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Tapi kadarullah, alhamdulillahnya, aku cukup sembuh dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam artian 1 bulan itu aku ngelepas diri dari tongkat karena aku pakai tongkat kan itu. Dan yang aku sadari kenapa aku bisa pulih secepat itu karena di kondisi fisikku yang sakit itu tadi, di kondisi kakiku yang habis patah, habis operasi dan pasang pen itu tadi yang aku harus kemana-mana pakai krep, aku selalu mengafirmasi diriku untuk selalu bahagia dan merasa happy dengan proses itu gitu loh. Maksudnya dengan kondisi kakiku yang kayak gitu tuh aku selalu happy. Aku nggak ngeluh, aku nggak sedih sama sekali, aku nggak ada nangis-nangis selama sekali.
Kemudian ya banyak teman-teman juga yang support karena waktu itu kan masih kuliah. Banyak teman-teman yang support. Kemudian pokoknya nggak ada kesedihan, amarah, dan energi-energi negatif atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang aku rasakan selama aku apa ya habis jatuh dari lantai 2 itu gitu. Kadang kan ada orang yang habis sakit atau mungkin kondisi fisiknya lagi nggak baik gitu ya. Terus dia akhirnya mengeluh, terus kemudian menyalahkan orang lain dan lain sebagainya gitu. Malah itu yang mempersulit atau memperlambat proses kesembuhannya. Tapi ketika kita enjoy dengan setiap rasa sakit itu tadi, fisik kita gitu kan, mungkin itu sebagai penggugur dosa kita, dan itu adalah proses kita untuk menuju kondisi fisik yang lebih baik, dan itu akan membawa kita pada ketenangan gitu loh. Dan akhirnya tuh membawaku lebih cepat untuk sembuh, yang tanpa aku sadari. Jadi benar-benar 1 bulan aku lepas tongkat, kemudian di bulan kedua, bulan ketiga, pokoknya sampai bulan ketiga alhamdulillah itu akhirnya aku bisa berjalan dengan normal. Maksudnya bahkan bisa pelan-pelan untuk lompat, kemudian bisa lari gitu. Tapi disertai dengan asupan-asupan yang bergizi juga gitu. Kayak aku sering minum susu, kemudian aku makan makanan sehat sehingga itu yang mempercepat proses pemulihan juga. Tapi kunci utamanya tuh ya di perasaanku gitu. Ketika aku happy, aku merasa apa ya istilahnya selalu enjoy aja dengan meskipun kakiku sesakit itu karena pas habis jatuh itu kan aku inget banget jatuhku tuh hari Jumat. Kemudian dari hari Jumat malam habis jatuh sampai hari Minggu pagi itu aku nggak berhenti nangis. Nangis tidur, nangis tidur, nangis tidur. Kenapa ya? Karena memang sesakit itu gitu loh. Dan waktu itu kan masih belum dioperasi, belum ada tindakan apa-apa, cuma di apa namanya? Dipasang gipsum, gipsum. Kok gipsum sih? Dipasang gips, maaf dipasang gips terus dikasih obat apa namanya anti nyeri. Tapi kan obat anti nyerinya itu kan nggak langsung langsung bikin nyerinya hilang gitu loh. Pasti membutuhkan waktu beberapa hari kan, dan baru benar-benar bereaksi itu di hari Minggunya, benar-benar rasa sakitnya sudah nggak kerasa lagi gitu. Dan setelah hari Minggu sampai aku 1 minggu dirawat di rumah sakit itu, aku benar-benar enjoy the moment sampai ya aku sampai benar-benar pulih sembuh itu nggak ada sama sekali keluhan atau apa ya istilahnya kayak menyalahkan siapapun atau amarah, kesedihan dan lain sebagainya enggak. Aku berusaha untuk menikmati dan ternyata itu benar-benar mempercepat proses pemulihan. Kemudian merawat jiwa ini sudah pasti dan sudah nggak apa ya istilahnya nggak asing lagi untuk journaling, murotal, membaca buku, pokoknya apapun yang menenangkan kita lakukan. Dan ini juga yang mungkin perlahan teman-teman bisa coba ya. Aku beberapa hari kemarin itu sedang di fase yang nggak baik-baik saja gitu kan. Tapi aku ngerasa kayaknya mungkin ini mau period D gitu. Karena setelah aku cek di kalender ternyata memang mau mendekati period D gitu. Tapi kan tetap ya namanya perempuan itu pasti ada perasaan nggak nyaman, kemudian tiba-tiba ke-trigger, nangis atau kesel dan lain sebagainya ya. Dan di tengah keresahan itu semua, aku tuh mencari cara buat gimana sih caranya biar aku tuh nggak gini-gini terus gitu. Aku memang mengizinkan diriku menangis, aku mengizinkan diriku merasa nggak nyaman dengan kondisi itu gitu kan. Aku nangis terus-terusan gitu. Tapi setelahnya kayak drain kan. Kalau kita habis nangis itu kayak rasanya udah langsung capek, drain terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beberapa jam setelah itu aku sekedar nulis. Jadi aku nulisin kayak apa yang aku rasakan, kenapa aku ngerasain itu. Aku nulis itu selama 2 hari berturut-turut. Cuma 2 hari aja sih, nggak tiap hari banget. Di kondisi itu aku langsung nulis di situ 2 hari berturut-turut. Dan aku langsung kembali lagi gitu. Aku sudah happy kembali. Aku langsung sudah menyadari bahwa ternyata ini tuh penyebabnya karena aku mau period day mungkin gitu kan. Atau mungkin ya ternyata nggak seberat ini sebenarnya yang sedang aku rasakan. Nggak sesakit ini gitu. Jadi terkadang perasaan kita tuh terasa cukup kompleks karena kita nggak tahu mau ditaruh di mana perasaan itu. Maka dari itu fungsinya journaling adalah untuk meletakkan perasaan kita sesaat, sejenak gitu. Tapi impactnya tuh sampai berhari-hari, sampai benar-benar membuat kita feel better gitu loh. Kemudian murotal ini sudah nggak nggak ada apa ya, nggak ada lawannya lah gitu ya. Ketika kita nggak baik-baik saja, tidur sambil dengerin murotal itu udah menjadi obat sekali untuk tidur nyenyak gitu. Dan ngerasa bangunnya tuh beneran kayak dibangunin sama Allah langsung. Kemudian baca buku juga, kalau teman-teman suka baca buku, usahakan untuk membawa buku kemanapun. Karena dibandingkan kita scrolling dan kita brain rot juga, mending kita baca buku gitu.
Kemudian melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, bisa belajar, bisa berbagi, melakukan hal-hal yang itu bisa jadi hobi gitu. Dari segala rutinitas kita sehari-hari, usahakan selipkan satu aktivitas yang memang itu tuh kita suka banget gitu loh. Usahakan untuk kita melakukan hal itu secara rutin setiap hari. Satu hal aja. Misal teman-teman suka apa ya, merajut gitu. Ya udah, dari hiruk pikuk kita seharian, usahakan untuk merajut 5 atau 10 menit aja. Karena itu beneran membantu kita untuk mengisi kekosongan dan tangki cinta kita sendiri loh. Karena pada akhirnya kebutuhan kita itu yang bisa memenuhi ya diri kita sendiri. Orang lain tuh sebenarnya hanya trigger dan bantuan yang Allah kirim gitu. Tapi untuk benar-benar mengisi penuh, kemudian memutuskan sesuatu, berpikiran baik, berpikiran jernih itu pada akhirnya kan dengan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Makanya kita perlu memperkuat fondasi ke diri kita sendiri. Dan pastinya berdoa tanpa mendikte waktu dan memasrahkan penuh sama Allah. Kita berdoa karena kita meminta sesuatu sama Allah gitu kan, meminta suatu hal sama Allah, tapi bukan berarti kita memaksa, bukan berarti kita mengharuskan Allah untuk ngasih itu sekarang juga atau mungkin sesuai dengan mau kita. No, hak prerogatif Allah tetap berjalan untuk doa. Jadi tugas kita adalah berdoa dengan memasrahkan penuh, selebihnya model gimana dikabulkan sama Allah ya itu biar menjadi urusan Allah. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa dirimu itu tetap bernilai walau belum punya apa yang kamu tunggu. Jadi sekalipun kita sekarang sendirian, kita merasa kesepian, kita merasa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan segala perjuangan kita, ya kita tetap bernilai, kita tetap berharga, kita tetap manusia yang Allah pilih untuk melakukan atau menjalani kehidupan seperti ini. Dan jangan lupa bahwa memang itu cara Allah untuk menyayangi kita. Allah memfilter orang-orang yang ada di sekitaran kita gitu. Dan ya kamu tetap berharga meskipun kamu seorang diri. Karena nilai kita itu tidak dilihat dari siapa yang ada di sekitar kita, maksudnya kayak orang yang mendekat ke kita, tapi dilihat dari bagaimana kita menghadapi banyak hal dari kehidupan kita ini. Bagaimana cara kita mentreatment orang lain, bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap kenyataan, bagaimana cara kita memandang ujian-ujiannya Allah, bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri di tengah kesepian atau mungkin ketika kita sendirian. Itu nilai kita yang sesungguhnya. Bukan ketika kita bersama siapa gitu. Next, Min Ai. Oke. Nah, ini boleh teman-teman coba untuk katakan setiap hari. Ini kan nanti PPT-nya teman-teman juga bakal dapat ya. Jadi boleh teman-teman coba baca setiap hari gitu kan atau mungkin ditempel untuk dijadikan di wallpaper handphonenya gitu ya. Untuk dikatakan karena afirmasi ini pun juga sangat membantu ketika kita sering membacanya pagi hari sebelum setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, teman-teman baca, aku tidak gagal. Aku tidak gagal hanya karena aku belum sampai. Aku tidak gagal hanya karena aku belum sampai. Jadi bukan karena aku belum sampai terus hidupku nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan atau mungkin aku merasa gagal. No. Kemudian aku tidak kurang hanya karena aku belum dimiliki. Kita nggak kekurangan apapun hanya karena kita sendiri gitu loh. Kita nggak harus menunggu sempurna hanya karena kita butuh orang lain gitu. Kita dengan diri kita sendiri aja udah sempurna sebenarnya. Kita dengan diri kita sendiri aja udah utuh sebenarnya. Aku tetap layak dicintai, dihormati, dan dihargai oleh diriku sendiri dulu. Semakin kita respect dengan diri kita, orang lain akan respect sama kita. Percaya deh. Tapi semakin kita meremehkan diri kita, semakin kita ragu dengan diri kita, semakin kita nggak menghargai diri kita. Orang lain pun juga nggak akan menghargai kita. Bagaimana orang bisa melihat nilai kita kalau kita tidak sadar dengan nilai kita sendiri? Pada akhirnya kita yang akan menunjukkan nilai kita, kita menyadari, oh aku punya ini, oh aku bisa ini. Kita show up ke orang lain, kita tunjukkan ke orang lain, maka orang lain bisa menilai kita seperti apa. Tapi kalau kita meremehkan diri kita sendiri, kita mengecilkan diri kita sendiri, kita nggak yakin dengan kemampuan-kemampuan kita sendiri, ya orang lain pun akan banyak meragukan kita, gitu. Aku adalah manusia yang utuh dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, kita cukup menerima dan menyadari bahwa kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan aku menerimanya dengan utuh, gitu. Aku selalu merasa aman dan nyaman dengan diriku sendiri. Kadang ketika kita sudah sama seseorang ya, siapapun itu, kita merasa aman dan nyaman dengan orang tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut pergi, maka kita merasa kehilangan semuanya. Padahal sebenarnya kita hanya kehilangan keamanan dan kenyamanan karena kita bersama dia. Tapi tanpa ada dia pun, sebelum sama dia pun, ya kita tetap bisa memiliki keamanan dan kenyamanan dalam hidup kok.
Karena diri kita tuh utuh pada akhirnya. Allah menciptakan kita utuh. Sekali lagi orang lain ada di sekitar kita itu untuk menambah nilai kita untuk lebih bahagia, untuk membantu kita satu sama lain, tapi bukan berarti untuk apa ya istilahnya mengisi semua tangki kekosongan kita itu enggak. Karena pada akhirnya yang bisa mengisi itu semua ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, dari itu afirmasi-afirmasi seperti ini bisa coba teman-teman baca setiap pagi setelah bangun tidur. Pokoknya habis bangun tidur usahakan jangan cek HP, tapi langsung baca afirmasi ini berulang kali. Gitu. Next, Min Ai. Oke. Apa yang selama ini kamu tunggu? Kemudian bagaimana kamu memperlakukan dirimu selama masa penantian ini? Apa bentuk cinta diri yang ingin kamu hidupkan kembali? Ini judulnya ini tipe kayaknya. Jadi, teman-teman, bentar. Next, Min Ai. Kayaknya ini sudah di slide terakhir. Oke, lanjut. Oke, oke, benar. Oke, sebelumnya next, Min Ai. Kita balik lagi. Kita balik lagi sebelumnya. Balik lagi. Nah, sebelum lagi yang pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi. Yang pertanyaan tadi, Min Ai. Sebelum ini. Sebelum sebelum ini lagi. Nah, oke. Sekarang, teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita tetap journaling seperti biasa. Dan silakan teman-teman menjawab untuk 3 pertanyaan ini. Dan kita akan menanyai satu persatu. Sampai nanti kita bahas bersama, kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, boleh yuk kita tunggu sampai jam 8:50. Teman-teman silakan menuliskan jawabannya. Apa yang selama ini kamu tunggu? Apapun itu silakan. Kita di ruangan ini kita berjujur. Kita jujur sama-sama ya. Kita terbuka dan kita apa ya istilahnya menyadari bersama-sama kondisi kita seperti apa dan kita jadikan ini ruang aman kita bersama. Jadi silahkan tuliskan apa yang teman-teman tunggu selama ini, kemudian bagaimana teman-teman memperlakukan diri teman-teman selama masa penantian ini, dan yang terakhir, apa bentuk cinta diri yang ingin teman-teman hidupkan kembali. Self-love seperti apa, bentuk cinta dan kepedulian seperti apa yang ingin teman-teman hadirkan kembali untuk diri kita. Karena nanti ini akan mempengaruhi dan akan membawa kita untuk di challenge 1 minggu ke depan. Oke? Yuk, sekarang boleh silakan dituliskan. Kita ketemu di jam 8:51 deh, atau jam 8:52 ya, karena sekarang udah jam 8:47. Silakan teman-teman diisi. Dan karena di sini pesertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6-6-nya kita membutuhkan untuk peran aktif teman-teman. Kita bersama-sama untuk memaksimalkan ini semua. Oke? Yuk, silahkan teman-teman.
Oke, teman-teman ada yang sudah selesai kah untuk journalingnya? Boleh raise hand atau mau aku tunjuk? Nanti bakalan satu-satu ya kita untuk menjabarkan jawabannya ini. Mungkin boleh dari Kak Rani, apakah sudah selesai? Masih ini sih, tapi nggak apa-apa juga deh. Kak Boleh. Ayum, maaf Kak Ayum yang nggak bisa buka ini on camnya lagi ini di Nggak sini apa-apa. lagi rame. Hmm. Oke, boleh. Eh, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Hmm. selama ini kamu tunggu? Aduh, kalau ini mah kayaknya susah apa? Terlalu banyak ini Kak Ayum, saya mah apa ya? Dari tahun 2002 hingga sekarang itu Allah, Masya Allah gitu memberi cobaan ketika bisa bangkit di cobaan pertama gitu ya. Hmm. Contohnya yang mungkin beberapa kali sih Kak Ayum saya ikut ikut kitab terus gitu ya untuk memulihkan hati biar supaya ikhlas, ridho Hmm. dengan takdir yang semuanya gitu ya. Hmm. Eh, Sebenarnya sih awal banyak sih pengen eh, yang saya tunggu itu Allah kasih saya suami yang apa ya suami apa laki-laki yang jauh lebih baik dari yang kemarin gitu ya. Terus Amin. kehidupan yang jauh lebih baik gitu pada Amin. saat pada saat pada saat saya bangkit itu eh, ibu saya menurut saya kuliah lagi tuh hal yang Iya. paling menurut saya itu ya Mbak Yum. Tapi ketika itu terjadi, belum pun masih di pertengahan kuliah S2, ibu saya dipanggil Allah gitu. Jatuh lagi saya gitu ya. Tapi terus saya sadar gitu kalau ini memang takdir Allah. Allah tahu saya mampu gitu ya. Hmm. Mudah-mudahan sih Mbak Yum, target saya tahun ini saya selesai S2. Dan Amin. 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 setelah itu Allah pertemukan saya dengan laki-laki yang baik gitu ya. Amin. Maksudnya bahagia lagi, punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus Amin. bagaimana kamu memperlakukan dirimu selama masa penantian itu? Eh, ini semua sih ibadah saya apa maksudnya mulai memperbaiki diri dari diri sendiri, mulai bangkit lagi dengan hal-hal yang dulu sebenarnya saya mau bilang nih Mbak Ayum ada kekesalan banget di diri saya tuh yang kadang muncul gitu ya. Jadi Hmm. pada saat dulu setelah saya kuliah itu sampai saya berumah tangga itu saya tuh termasuk orang yang aktif Mbak Yum. Nggak pernah saya tuh nganggur dalam bahasa gitu ya. Sampai Hmm. pada saat saya menikah di 7 tahun saya belum dikasih keturunan. Pada saat itu suami saya pindah kerja. Jadi ibaratnya kami long distance terus pindah Hmm. kerja. Kami jadi satu lagi. Allah Allah pertemuan maksudnya Allah mudahkan semua sehingga kami pada satu kota yang sama dan maksudnya layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah gitu. Eh, dan itu saya lepaskan semua ego saya menjadi wanita karir sehingga saya siap untuk jadi wanita ibaratnya ibu rumah tangga yang ngurus rumah. Pada saat itu memang kami putuskan untuk berobat gitu Mbak Ayu untuk saya fokus di itu. Allah apa ya Allah kasih saya waktu 4 tahun sampai selama 4 tahun itu saya berobat ke sana kemari dan maksudnya dan pada saat itu Allah tadi Allah uji eh, suami saya menikah dengan perempuan lain selama 2 tahun tanpa sepengetahuan saya gitu. Itu yang membuat saya itu kadang-kadang apa ya Mbak Yum mau gitu gini, maksudnya gini Mbak Yum, yang masih ada dalam hati saya jujur banget tuh saya gini, sebodoh-bodoh itu saya merelakan semua karir saya lepaskan, saya keluar dari pekerjaan saya hanya untuk dia gitu ya. Eh, tapi ketika saya sudah merelakan semua itu, saya jadi perempuan maksudnya
ya perempuan layaknya perempuan yang enggak kita tidak yang dulu kita sibuk terus kita di rumah kan itu butuh ya sebenarnya kalau kita sendiri yang biasa punya kegiatan terus kita lepas itu tapi ego itu saya selalu selalu ini Mbak Yum selalu saya redam maksudnya ini kan untuk kebahagiaan rumah tangga. Mungkin Allah suruh saya berhenti kerja karena selama ini saya kerja mati-matian untuk apa juga kalau akhirnya rumah tangga ini tidak ada keturunan gitu. Jadi saya terus yang memprofit diri saya gitu Mbak Yum. Kadang-kadang pada saya capek Mbak Yum untuk menjalani ini semua. Saya ke-trigger ke situ gini. Ya Allah, seandainya gitu. Kadang kata-kata seandainya itu sebenarnya nggak harus ada gitu. Tapi kadang mau, Ya. tapi saya selalu Mbak Ayum, saya gini, saya sadar gitu ya, kesadaran penuh kalau itu tuh tidak boleh gitu. Kadang saya istighfar, kadang-kadang ketika saya ngobrol dengan teman-teman gitu, Mbak Ayum kan, yang mereka sudah ke sini, ke sana, ke sini. Tapi benar yang Mbak Ayum bilang, saya di stagnan nih, saya masih dalam kondisi yang harus bangkit lagi gitu ya. Saya mulai dari nol lagi, ibarat ya maksudnya gini Mbak Ayum, kalau mungkin saya nggak punya siapa-siapa selain diri saya dan ibu saya kemarin gitu ya. Tapi ketika Mhm. Allah ambil juga ibu saya tuh saya sendiri memang sendiri menghadapi ini semua gitu. Tapi ya Benar-benar. saya yakin sih Mbak Ayu, maksudnya Allah tuh nggak akan inilah saya menunggu nih ya, menunggu Mhm. apa yang akan Allah takdirkan ke saya ke depannya gitu. Itu sih Benar. penantian itu yang kadang-kadang saya selalu bilang yakinlah gitu. Kalau kita berada di jalan takwa, kita nggak macam-macam, maksudnya dalam artian tuh kita tidak lari kemana-mana ketika kita sedih, ketika kita ini ya Mbak Yum kesepian segala macam kita tidak ambil jalan yang bukan di jalan Allah rasa saya mungkin Allah akan bantu saya pas pada waktunya gitu saya tinggal menunggu Benar. aja sabar mungkin ya Mbak Yum untuk sana semuanya Yes. gitu gitu terus apa bentuk cinta diri yang ingin kamu hidupkan kembali ya rasa percaya diri itu Mbak Yum hilang yang saya rasakan itu saya sudah tidak pede yang dulu saya pede banget ya orangnya maksudnya itu bukan yang ini malah kadang-kadang mau ketemu orang apalagi ketika orang tua saya meninggal itu keluarga segala macem tahu gitu ya saya janda berapa lah gitu maksudnya ibaratnya Mhm. tuh bahasa mereka tuh suami saya baik segala macem gitu kenapa cerai mungkin ini karena saya ya saya tetap bilang memang saya yang rumah tangga ini maksudnya saya tuh nggak mau ini loh Mbak Ayu nggak mau karena beliau ini sebenarnya kalau misalnya nggak mungkin saya menceritakan satu persatu apa yang diperlakukan terhadap saya gitu ya ke keluarga saya maksudnya ke orang-orang gitu yang ada ya sudah mungkin ini memang takdir saya bagi Mhm. saya sih apa sih anak itu bukan tangan saya yang bukan bukan kita manusia yang menentukan Allah juga yang menentukan mungkin bagi saya bersyukurnya ketika saya berada di posisi ini memang Allah sangat sayang sama saya karena untuk menanggung diri saya aja maksudnya nanggung diri sendiri aja babak belur ya Mbak Ayum konon kalau kita punya anak pada saat itu terus suami kayak Yes. gitu itu kan Masya Allah gitu saya tidak bisa membayangkan saya harus seperti apa gitu sehingga saya sekarang hanya bersyukur, maksudnya selalu bersyukur apa yang saya alami sekarang, Bayum. Saya bersyukur mau hari ini saya sedih, saya bersyukur mau hari ini saya bisa tenang, saya bersyukur bisa langkah apa mengerjakan tesis setelah halaman demi halaman. Saya sangat bersyukur. Jadi untuk saat-saat ini sih kepercayaan diri dan bangkit lagi itu sih Mbak Yum yang akan saya hidupkan ke diri saya. Itu aja Mbak Ayu, Masya makasih. Assalamualaikum Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Rani. Terima kasih untuk ceritanya dan insight-nya juga untuk kita semua. Dan ya terima kasih sudah jujur dan bercerita di ruang aman ini kita bersama gitu ya untuk membagikan hal-hal yang memang sebenarnya itu cukup berat untuk Kak Rani. Tapi at the end Kak Rani membagikan ini sebagai salah satu inspirasi dan insight baru untuk kita juga gitu. Jadi terima kasih banyak Kak Rani. Oke, selanjutnya boleh Kak Sartika Utari. Ya, halo Kak. Nih kayaknya nama baru deh. Atau sudah pernah gabung Kak Sartika? Sudah gabung, cuman sebelumnya namanya Wah, Masya ada Allah. depannya Dwi. Nah, ini hilang. Oh, pantesan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Pantesan kayak, kok kayaknya baru nih namanya. Oh, ternyata udah pernah gabung. Oke, boleh Kak. Bingung sih Kak. Oke, coba mulai dari nomor satu ya. Apa yang selama Boleh. ini kamu tunggu? eh Mungkin
bingung sih sebenarnya. Tapi mungkin kebanyakan perempuan sama di usia Hmm. yang udah beranjak pasti sama sih tentang jodoh Yes. pasangan. eh Terus yang kedua, bagaimana kamu memperlakukan diri selama masa penantian, lebih memperbaiki diri. Karena Mhm. eh, kan ada pepatah, cerminan jodoh itu ada cerminan diri kita. Jadi karena Yes. mau mendapatkan pasangan yang lebih baik, harus memperbaiki diri juga. Jadi lebih ke itu sih, memperbaiki diri dengan melakukan aktivitas yang positif, kayak membaca Mhm. buku, ngaji, Mhm. sholat, ya seperti Mhm. itu. Kalau Mhm. bentuk cinta, apa ya? Masih bingung sih Kak. Kalau bentuk cinta diri yang ingin kamu hidupkan kembali. Percaya diri udah pasti, karena jujur Oke. takut berhadapan dengan dunia yang banyak orang. Mhm. Itu udah pasti, karena saya termasuk orang yang nggak bisa ngomong di depan publik. Oke, it's okay, it's okay, it's okay. Nah, itu aja sih Kak. Ih, Masya Allah. Oke, oke. Terima kasih Kak Santika sudah jujur dan menjawab hasil journalingnya. Nih, Kak, sama-sama. Boleh. Selanjutnya Kak Winda. Kak Winda Hidayatul. Apakah ready? Kak Winda, sudah siapkah untuk menjawab hasil journalingnya? Kak Winda, atau boleh kita geser dulu ke Kak Gita? Yuk Kak Gita, boleh. Iya Kak Ayung. Eh, Boleh sih. Apa? Silahkan dijawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Apa yang selama ini kamu tunggu sama sih seperti teman-teman yang lain. Yes. Sama jodoh juga. Hmm, Hmm. Terus yang nomor dua, bagaimana kamu memperlakukan dirimu selama masa penantian itu? Sama juga memperbaiki diri, kemudian juga berusaha fokus sama kerjaan. Juga kalau dulu hanya rumah kantor, sekarang alhamdulillah udah banyak kegiatan lain, dapat teman-teman baru juga. Jadi ternyata nggak melulu hanya tentang jodoh gitu ya. Ternyata dengan ketemu banyak teman baru, aktivitas baru, ternyata itu juga menyenangkan. Nah, itu jadi fokus lain itu. Benar. Terus yang ketiga, apa bentuk cinta diri yang ingin kamu hidupkan kembali? Nah, ini masih self love-nya masih kurang sih Kak Ayum. Masih fokusnya masih suka ngelihat, apalagi lihat teman-teman yang kebetulan teman barunya ini karena mereka kebanyakan lebih muda ya dari aku. Mhm. Nah, mereka itu aktif, pintar gitu. Jadi kayaknya, ih mereka kok keren banget ya. Mereka bisa Keren-keren. di umur yang masih muda tapi visinya itu udah tinggi, udah jauh, terus keahliannya banyak. Nah, itu jadinya ngelihat orang itu kayaknya keren-keren semua. Nah, ke diri sendiri itu malah yang kurang. Nah, kayaknya itu deh, lebih pinginnya lebih fokus lagi ke diri sendiri bahwa diri sendiri juga berharga loh. Kita itu juga punya banyak kelebihan. Itu yang ingin digali lagi. Itu sih. Masya Allah, keren, keren, keren. Dan Kak Gita dan teman-teman juga ya, yang perlu diketahui, ketika kita menyadari bahwa, oh ini loh, kurangku gitu ya. Kita menyadari bahwa, oh kayaknya aku, apa ya, kurang di bagian ini, atau mungkin kita menyadari bahwa aku kok nggak bisa kayak gini gitu. Itu sebenarnya adalah titik balik kita gitu loh. Ketika kita menyadari sesuatu hal dari diri kita, itu adalah poin, apa ya istilahnya, titik balik kita. Jadi jangan dirasa karena kita merasa minder, atau mungkin kita, apa ya, ngerasa kayak kok aku kayaknya nggak bisa ya, kok kayaknya aku gini ya. Pikiran kayak gitu tuh malah pikiran yang sebenarnya membawa kita ke arah yang lebih baik, dan apa ya, lebih baru untuk diri kita gitu loh, proses bertumbuh kita. Karena ketika kita sudah notice hal itu, artinya kita sadar di diri kita tuh ada hal ini gitu, dan itu penting banget. Makanya ketika sudah ada panggilan seperti itu,
Itu artinya panggilan yang membawa kita untuk oke aku harus ini nih buat supaya aku nggak ngerasa kayak gini lagi gitu. Dibandingkan ya kadang di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang mungkin kondisinya sedang nggak baik-baik saja, terus mudah insecure dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh nggak menyadari bahwa mereka tuh sedang insecure. Mereka tuh nggak menyadari bahwa mereka tuh sangat apa ya istilahnya sedang butuh sesuatu hal atau mungkin mereka nggak menyadari bahwa mereka ini kekurangan ini, butuh ini gitu. Mereka nggak sadar dengan hal itu dan berujung ya malah mereka menyakiti orang lain, terus minder keterusan gitu kan. Tapi ketika sudah menyadari hal itu malah hal yang positif dan baik sekali untuk diri kita ke depannya gitu. Jadi it's okay. Terima kasih Kak Gita sudah jujur dan menceritakan hasil journalingnya. Selanjutnya Kak Winda masih stay kah? Masih ada, sudah ada kah? Sudah hadir Kak Winda? Atau belum berkenan untuk oke Kak Windanya mungkin malu-malu. Oke, yang terakhir boleh dengan Kak Windu kalau gitu. Boleh membacakan hasil jurnalingnya, Kak Windu? Mana nih? Kayu mau. Oh, oke. It's okay, it's okay, it's okay. Terima kasih, Kak Windu, sudah dikabarin. Oke, kalau gitu boleh dituliskan di chat ya untuk hasil jurnalingnya, Kak. Oke, selanjutnya kita next slide, Min Ai. Next slide. Oke, nah ini poinnya. Kita itu boleh menanti, tapi jangan lupa bahwa di penantian itu kita itu masih hidup. Kita masih bernafas dan kita masih sangat bisa mencintai diri kita sendiri. Seperti yang Kak Gita tadi bilang bahwa di tengah penantian ini ternyata bertemu dengan orang-orang baru, orang banyak itu menyenangkan dan itu mengaktifkan kesadaran kita juga bahwa oh hidup kita tuh nggak hanya tentang sesuatu hal yang kita nanti kok. Ya kita memang menanti sesuatu hal, kita memang mendoakan sesuatu hal itu, tapi bukan berarti hidup kita nggak berjalan kalau kita belum mendapatkan hal itu gitu loh. Jadi ketika kita hadir penuh dan menyadari bahwa memang hidup kita ini masih banyak hal baik di luaran sana, maka penantian itu nggak akan terasa lama. Penantian itu menjadi terasa lama, sesuatu hal yang kita tunggu itu terasa lama karena memang kita ya nggak ngapa-ngapain, kita fokus dengan penantian itu aja, dengan sesuatu hal yang kita nanti aja. Tapi ketika kita fokus dengan hidup kita sekarang, dengan diri kita, dengan apa yang sekarang kita miliki, yang sekarang kita jalani, maka penantian itu tuh nggak akan ngerasa lama lagi gitu loh. Maksudnya kayak kita nggak ngerasain lagi nunggu, tapi ya memang kita berharap gitu. Kita pengen pengen dengan apa yang kita nanti ini semoga ketemu dan semoga apa ya selain berakhir dengan pertemuan gitu kan dan berakhir penantian ini. Tapi ketika kita di tengah proses itu kita menikmati setiap perjalanan, ya kita akan tetap enjoy aja gitu. Kemudian karena yang datang kelak hanya akan bertemu dengan versi dirimu yang kamu bangun hari ini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita itu sedang menanam, kita sedang membentuk Kak Rani dengan S2-nya, barangkali one day nanti rezekinya mendapatkan jodoh yang juga secara intelijen dan kecerdasannya selevel gitu kan, who knows gitu. Kita nggak pernah tahu rahasianya Allah dengan segala ujian dan kesulitan yang Kak Rani hadapi di beberapa tahun belakangan ini, Allah gantikan dengan hadiah yang luar biasa ke depannya bertemu dengan seseorang yang ternyata juga berjuang dengan S2-nya atau apapun itu gitu. Kemudian Kak Sartika juga bertemu dengan seseorang yang lebih mengerti dengan apa yang Sartika inginkan atau kebutuhannya Kak Sartika. Kak Gita pun juga ternyata bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya bisa mensupport segala aktivitasnya Kak Gita, bisa menjadi seseorang yang ketika Kak Gita capek juga bisa memberikan pundaknya untuk sebagai teman bercerita dan lain sebagainya. Who knows gitu. Kita akan bertemu dengan sosok yang apa ya, yang kita bentuk sekarang gitu. Gimana kita ya seperti Kak Sartika bilang bahwa jodoh itu cerminan, ya memang iya gitu. Jadi makanya kita jangan capek untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki diri, bukan karena untuk siapa yang akan kita temui nanti, tapi untuk siapa yang pantas mendapatkan versi terbaik kita gitu loh. Jadi kita menjadi lebih baik itu bukan untuk seseorang atau mungkin untuk kita agar memantaskan diri untuk seseorang, tapi untuk siapa yang pantas dengan kita di versi terbaik kita gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk memperbaiki diri terus-menerus. Next, Min Ai. Nah, ini juga boleh doa yang selalu dilantunkan gitu ya. Kayak, ya Allah, jika ini belum waktunya, jadikan aku tetap utuh di penantian ini.
Karena semakin kita utuh, semakin kita penuh dengan penantian ini, seperti yang aku bilang, penantian ini nggak akan terasa lama, kita nggak akan hambar dengan penantian ini, kita akan tetap bisa, apa ya istilahnya, kuat dan bertahan untuk menjalani hari-hari ini, ya karena kita udah utuh dan penuh dengan diri kita sendiri. Jangan biarkan aku kehilangan arah hanya karena sesuatu hal yang belum datang. Apapun yang kita nanti, barangkali itu memang masih belum datang, tapi jangan sampai itu membuat kita hilang arah dan kita nggak tahu mau kemana gitu. Karena kita hanya melihat itu tujuan kita, padahal nggak, tujuan hidup kita banyak. Kita memang sedang menanti sesuatu, tapi bukan berarti itu satu-satunya tujuan hidup kita. Dan cukupkan aku denganmu ya Rob, sebelum engkau cukupkan aku dengan yang kutunggu. Jadi Allah itu akan selalu memberikan apapun ke dalam diri kita yang memang dirasa kita sudah cukup dengan diri kita sendiri gitu loh. Dan ketika kita sudah cukup dengan diri kita sendiri, Allah datangkan seseorang yang memang itu untuk melengkapi kita, untuk memenuhi kita, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Dan harapannya itu kan ke sana, gitu ya. Setiap dari kita pasti berharapnya ke sana. Karena mungkin dari perjalanan yang kemarin, itu kita belum menyadari bahwa kita tuh sebenarnya harus utuh dan penuh dengan diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa bersama dengan orang lain gitu. Makanya sama Allah itu kita diberikan perjalanan yang menyakitkan kemarin atau diberi kegagalan-kegagalan kemarin karena memang ternyata ya kita belum penuh dengan diri kita sendiri dan sekarang Allah sudah nunjukin apa ya istilahnya nunjukin clue bahwa kamu tuh harus penuh dengan dirimu sendiri sama aku sama Allah juga maksudnya nanti kalau itu semua sudah cukup sudah terpenuhi maka kehadiran orang lain itu hanya akan menambah kebahagiaanmu lagi gitu. Jadi penuhi diri kita dengan diri kita sendiri dan cintanya Allah dengan kedekatan kita sama Allah gitu. Nice, Min Ai. Nah, ini dia challenge-nya, teman-teman. Nanti yang bisa mulai dikerjakan hmm, hari ini. Satu tindakan kecil yang ingin kamu lakukan minggu ini untuk menjaga cintamu pada diri sendiri. Kayak misal tadi Kak Rani tadi kan bilang percaya diri ya. Nah, silakan gimana caranya supaya Kak Rani mengembalikan kepercayaan diri. Dan ini teman-teman PR-nya silahkan ditulis di note handphone apapun bentuknya. Maksudnya kayak aktivitas apapun, aku minta di make sure untuk di checklist dan nanti checklistnya dikirimkan di grup kitab kita setiap hari, maksimal itu di hari Kamis sore. Syukur-syukur di Kamis pagi, siang nggak apa-apa, tapi maksimal di Kamis sore. Jadi saat aja tindakan kecil tapi harus benar-benar konsisten dilakukan mulai dari hari besok deh, jangan hari ini. Hari ini karena sudah malam dan kita nanti juga istirahat gitu kan. Mulai dari hari Jumat besok, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis sore, silakan teman-teman cari satu aja tindakan kecil yang teman-teman ingin lakukan di minggu ini untuk menjaga cinta untuk diri kita sendiri. Misal sekedar jogging gitu ya, jogging di pagi hari 5 sampai 10 menit. Oke, aku jogging hari Jumat, checklist. Sabtu, checklist. Minggu, checklist gitu. Dan ini kita kumpulkan bareng di hari Kamis ya. Jadi nanti di screenshot, terus minta tolong untuk dikirimkan bersama-sama. Aku percaya teman-teman akan mengerjakan challenge ini dengan jujur, karena kita awali dengan pembahasan ini yang jujur, dan pada akhirnya nanti kita sendiri akan merasakan manfaatnya. Maka yuk kita coba satu langkah kecil untuk kita mulai biasakan dalam 1 minggu ini. Atau mungkin langkah kecil lainnya, misal untuk percaya diri kayak Kak Sarika, berusaha untuk ngomong gitu kan, takut untuk ngomong di depan orang, sesederhana ngomong di depan kaca gitu. Oke, hari ini aku mau ngomong di depan kaca, ngomong bahwa, oh, aku hari ini selalu lebih percaya dengan diriku, aku hari ini lebih cantik, aku hari ini lebih menarik, aku hari ini akan berbuat baik pada siapapun gitu. Di depan kaca, oke, aku sudah selesai melakukan ini. Jadi cukup satu aktivitas aja, nggak usah banyak-banyak selama 1 minggu ini, cuma satu aja, tapi itu silahkan dilakukan secara konsisten. Dan nanti kita bahas bersama gitu ya. Oke, ini dari Kak Windu yang ditunggu sama Kak Jodo. Aku lagi simkes dengan Kak Gita yang Kak tadi kuliah S2. Aku pernah dengar juga kayak jangan sekolah ketiga nanti jodohnya gimana karena so ada nggak ya oke apalagi sering merasa nggak oke di kita. Iya iya benar-benar itu kayak perempuan itu kalau udah apa ya sebenarnya udah settle dengan pendidikan dan karirnya itu kayak khawatir gitu ya pasti dengan jodohnya nanti bakal gimana gitu. Just treat myself well Kak. Oke, ingat banget Kak Im ada bilang yang penting makan dan sholat bener karena biasanya susah banget nafsu makan. Yes, dijaga ya Kak makan dan sholatnya biar tetap sehat lahir dan batin insya Allah.
lari. Aku habis beli running shoes dan beberapa hari ini coba lagi juga. Yes, aku juga mau suka rajin afirmasi gitu. Bismillah, Bismillah. Oke, amin Kak Windu, terima kasih. Jangan lupa nanti untuk tindakan kecil ini bila boleh untuk dicoba lakukan ya. Mau misal running nih, silakan runningnya nanti di checklist hari Jumat aku udah berhasil running atau mungkin afirmasi hari ini aku sudah afirmasi di checklist aja di note. Jadi kita by note aja untuk aktivitasnya tapi nanti di share di grup di hari Kamis. Oke? Kita ketemu di hari Kamis dengan hasil challenge yang sudah teman-teman lakukan. Oh iya, aku baru ingat. Mungkin nanti untuk challenge-nya ini supaya kita sama-sama bisa merasakan vibes-nya ya. Selain nanti dilaporkan di grup di hari Kamis, daily-nya teman-teman silakan tag ke kita ya. Jadi silakan teman-teman tag ke Kitok, nanti akan Kitok repost untuk setiap challenge-nya. Boleh ditulisin challenge day one, menanti tanpa menghancurkan diri sendiri gitu. Terus mention aja ke Kitok. Oke, jadi kita monitor aktivitas tindakan kecil teman-teman dari challenge ini lewat story. Kemudian untuk di hasil akhirnya kita evaluasi melalui note di hari Kamis sore maksimal. Oke, terima kasih banyak teman-teman hari ini. Untuk next lagi Min Ai. Oke, sudah selesai kan? Terima kasih. Kamu aman di sini, teman-teman ya. Kita tumbuh bersama, kita layak untuk dicintai bersama di sini. Dan terima kasih sudah hadir, sudah jujur. Dan semoga pertemuan kita minggu depan dengan tema yang masih sama, yaitu merangkul sepi, tapi dengan pembahasan yang berbeda, bisa membawa kita untuk apa ya, satu perubahan, satu pergeseran diri kita menjadi lebih baik di tengah rasa sepi dan kelelahan hati ketika kita sedang merasa sendiri gitu. Jadi jangan lupa mulai besok untuk teman-teman yang hadir hari ini, Kak Rani, Kak Gita, Kak Sartika, Kak Winda, kemudian Kak Windu, silakan untuk nge-share hasil challenge-nya di Instagram Story untuk kemudian di-tag ke TikTok. Jangan lupa hashtagnya merangkul sepi ya, merangkul sepi, kemudian menanti tanpa menghancurkan diri sendiri juga boleh. Pokoknya ada merangkul sepinya, merangkul sepi, kelas TikTok, kemudian silahkan aktivitas apa, satu aktivitas yang akan dirutinkan mulai dari hari Jumat sampai hari Kamis besok. Oke, sampai ketemu di kelas selanjutnya minggu depan, hari Kamis jam 8. Nanti kita akan ada pembahasan baru dengan challenge yang baru lagi. Dan ditunggu untuk challenge-nya besok, silakan dikerjakan. Terima kasih banyak teman-teman malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kelas minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatannya. Oh ya, kalau ada pertanyaan atau apapun yang berkaitan dengan TikTok, teman-teman bisa chat ke Minai. Nanti akan aku jawab secara langsung juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas minggu Waalaikumsalam depan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Makasih Kak Mbak Ayum Ayu. untuk materinya hari ini ya. Sangat bermanfaat banget. Jadi jangan lupa kalau teman-teman nanti mau ditulis nih, boleh banget nanti eh, lihat lagi recordnya atau nanti ada PPT-nya juga. Nah, sebelumnya nih Min Ai mau kasih tahu dulu aja, Oh iya, foto. kasih Lupa. tahu dulu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengakses linknya, jadi link-link benefit sesuai kelas itu sudah share ya di Gmail masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa cek Gmailnya masing-masing. Kalau misalnya belum ada atau salah masukin Gmail, nanti boleh chat ke Min lagi. Nanti Min juga bakalan share ulang bersama recordnya ya. Nah, sebelum kita penutupan, kita dokumentasi dulu ya teman-teman untuk Kak Gita, Kak Rani, Kak Sartika, dan Kak Windu. Boleh nih sesekali aja gitu ya kita on cam teman-teman semua karena hari itu kayak berasa intimate banget gak sih karena cuman 4 orang ya dan sama kita bertiga jadi cuma 7 orang jadi bener-bener berasa intimate banget untuk teman-teman juga yang mungkin tadi sudah bercerita harap kita jaga privasinya masing-masing ya. Ayo Kak Rani, Kak. Cepetan, cepetan. Oke, kita berempat aja ya Kak untuk Kak siapa Kak Rani mungkin boleh raise hand ya kalau berhalangan untuk unmute. Kak Sartika ada. Oke, 1, 2, 3.
Oke, sekarang kita gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita gayanya bareng-bareng ya, love ya semua gitu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk di lingkungan sekitar kita. Dan untuk teman-teman semua, kita akan kembali lagi di hari Kamis dengan judul kedua, tema kedua, memeluk luka tanpa maaf yang terucap. Semoga apapun yang kita dapatkan hari ini kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan hari ini Allah balas dengan segala kebaikan yang lebih banyak lagi ya. Amin. Allah. Eh, oke, kita tutup acara hari ini dengan membaca istighfar dan alhamdulillah bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan alhamdulillah alamin. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman semua. Selamat beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.